Assalamualaikum Mam. Di video kali ini aku mau share masak-masakan lagi. Jadi kali ini tuh aku mau masak satu menu aja untuk di hari ini, di hari kemarin maksudnya. Ini aku mau masak tongseng ayam. Jadi kemarin tuh aku pas belanja mingguan beli dada ayam setengah kilo. Terus ini dada ayamnya tuh semua mau aku masak jadi tongseng ayam. Sebenarnya ini kali keduanya aku bikin tongseng ayam, tapi yang pertama dulu tuh aku gagal gitu. Bukannya gagal sih, nggak berhasil karena salah resep. Jadi dulu aku pertama kali bikin tongseng ayam tuh nggak pakai santan gitu, Mams. Jadi kayak lebih kayak ke soto ayam gitu jadinya. Terus ini aku mau bikin lagi tongseng ayamnya tapi pakai santan sedikit gitu biar beneran rasa tongseng gitu. Sebenarnya itu aku belum pernah sama sekali makan tongseng, jadi aku nggak tahu rasa tongseng ayam tuh atau tongseng tuh kayak gimana. Jadi ini aku ikutin berdasarkan resep yang aku lihat di YouTube aja ya. Biasanya aku tuh kalau masak yang belum pernah aku masak, sesuatu yang belum pernah aku masak tuh aku lihat dulu resepnya di YouTube atau enggak tanya sama ibu aku gitu. Tapi karena ibu aku juga kayaknya jarang masak tongseng, bahkan kayaknya nggak pernah juga. Jadi yaudah aku lihat aja resepnya di YouTube. Dan ini aku mau share juga ke kalian biar kalian siapa tahu yang lagi cari-cari ide masak olahan ayam mungkin bisa dicoba masak tongseng ayam ini. Tadi ayamnya itu setengah kilo gitu bagian dada, terus aku potong-potong kecil-kecil, potong dadu, nggak jelas ukurannya pokoknya kecil-kecil gitu. Setelah itu nih aku mau tumisin bumbunya aku pakai bumbu dasar kuning yang sebelumnya aku tuh udah punya gitu bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning aku tuh pakai kunyit, jahe, terus kemiri, bawang putih, bawang merah sama ketumbar gitu ya Mas. Kalau kalian nggak punya bumbu dasar kuning bisa aja langsung buat bumbu-bumbunya kayak tadi yang udah aku sebutin ya. Ini juga aku tambahin daun salam sama serai, harusnya pakai lengkuas tapi aku nggak punya, jadi ya udah aku nggak usah pakai lengkuas. Tadi bumbunya aku tambahin lagi sedikit karena kayaknya terlalu sedikit. Nggak enaknya kalau pakai bumbu dasar gini yang udah jadi itu kita kayak nggak tahu takarannya ya Mam, jadi kayak asal kambil aja. Tapi sebisa sesuka hati sih bisa ditambahin lebih banyak gitu. Kalau mau bikin bumbu sendiri kan capek ya, maksudnya repot gitu, harus di ngupas-ngupas bawang dulu, jadi masaknya tuh jadi lebih lama gitu. Kalau udah pakai bumbu dasar gini, kalau udah punya stok bumbu dasar tuh masakan jadi cepet Mam, karena kita kan nggak perlu bikin bumbu-bumbu lagi kan. Nah yaudah balik lagi ke video. Tadi bumbunya tuh udah aku tumisin, udah harum, terus aku masukin ayamnya yang tadi udah aku potong-potong, udah aku cuci bersih lagi. Terus ini aku masukin ayamnya kayak gini, aku aduk-aduk sampai dia tuh berwarnanya berubah gitu. Terus ini aku tambahin airnya sedikit dulu, nggak sedikit banget, ini sekitar 1 liter gitu. Terus aku masak dia ini sampai airnya agak menyusut, baru nanti di akhir-akhir aku tambahin air lagi. Terus untuk santannya ini aku pakai santan fresh gitu ya Ma, bisa juga pakai santan instan, lebih gampang kan, nggak perlu bikin santan dulu karena tadi aku tuh beli kelapa ini buat bikin cemilan gitu, jadi yaudah sekalian aja aku pakai santannya tuh dari santan yang ini. Aku pakai santannya sedikit aja, ini aku bikin segini tapi ini tuh kebanyakan gitu sih, aku pakai setengahnya aja karena di resepnya juga yang aku lihat di YouTube itu tuh pakai santannya sedikit, walaupun pakai santan instan tapi pakainya sedikit, jadi ini aku juga pakainya sedikit gitu. Pokoknya nggak aku takar sih berapa milinya gitu, pokoknya aku pakainya sedikit deh, nggak terlalu banyak-banyak banget karena kalau terlalu banyak nanti jatuhnya kayak opor dong. Nah ini tuh aku jadinya segini tapi aku pakainya tuh setengahnya gitu, nggak semuanya aku pakein. Nah ini aku tadi sambil nunggu ayamnya itu matang kan, karena lagi aku masak gitu, airnya juga masih nunggu surut. Ini aku mau ngerjain yang lainnya dulu. Ini aku mau irisin kolnya. Kolnya kemarin aku beli 2000, ini tuh aku beli di warung sayur deket rumah sih, karena kemarin pas aku belanja sayuran di pasar tuh aku lupa beli kol, jadi tadi aku tuh beli dulu di warung sayur. Tapi ini nggak aku pakein semua, aku pakai hampir separohnya doang karena nggak usah terlalu banyak-banyak sih. Anak-anak nggak terlalu suka makan kol gitu, jadi ini lebih untuk aku sama suami aja gitu. Kolnya dipotong-potong aja, terserah mau besar mau kecil, tapi kayaknya lebih enaknya tuh kolnya besar-besar gitu, jadi nggak usah terlalu kecil-kecil. Udah ini selesai dipotong-potong, nanti tinggal dicuci bersih aja. Setelah itu baru nanti kita masukin ke si tongsengnya itu.
setahu aku tongseng itu cuma pakai sayurannya kol aja ya mam, nggak pakai yang lain gitu, makanya ini aku pakai kol aja. Dan sambil nunggu ayamnya tadi matang, aku sekarang mau refillin minyak dulu. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, kemarin aku baru beli tutup botol ini. Ini tuh tutup botol aku beli di Shopee, harganya murah, cuma 3.000 aja. Tapi dia tuh sangat-sangat berfungsi untuk bikin aku jadi punya botol minyak. Botol minyak aku pakai botol minyak bekas gitu, botol dari bekas sirup. Ini aku gunain buat jadi botol minyak karena aku kan sebelumnya nggak punya botol minyak gitu ya moms. Nah ini kalian kalau mau usahawan kayak aku boleh ya, nanti linknya aku taruh di description box. Murah banget, cuma 3.000 tapi bisa bikin kita jadi punya botol minyak kece kayak gini. Jadi nggak perlu lagi tuh beli botol-botol minyak yang beredar di luar sana. Bisa banget kita gunain botol bekas untuk jadi botol minyak, pakai tutupnya tuh diganti sama tutup yang ini. Tuh, aku walaupun udah pakai corong ngisi minyak masih belepetan ya. Masih tumpah-tumpah, tadi udah tumpah, tapi terus pas aku masukin tutup botol ini muncrat nih. Tuh kan. Ya Allah, menutup isi minyak aja sampai kayak gini banget. Nah, jadi bagus kan, kece kan? Aku jadi punya botol minyak kece atau botol minyak estetik. Lanjut lagi ke masakan ya, tapi sebelum masak aku mau lap-lap dulu tadi bekas cipratan atau tumpahan minyak gitu. Ini air si tongsengnya itu belum belum jadi tongseng. Air rebusan ayamnya ini udah menyusut gitu dan ayamnya udah mau mateng. Aku tambahin air lagi sedikit. Pokoknya total airnya tuh aku nggak kira-kira nggak seberapa gitu ya, mam. Jadi ini aku asal aja taruhin. Kalau di YouTube sih aku lihat resepnya tuh kayak sekitar 1.500-an aja cukup. Tapi itu tergantung selera sih. Kalau kalian mau lebih banyak kuahnya boleh, kalau mau lebih sedikit boleh gitu. Nah, sambil nunggu dia tuh mendidih, aku mau potongin si daun bawang dulu. Cuma karena aku lagi malas banget ambil pisau, jadi ini aku gunting-guntingin aja. Daun bawangnya tuh aku potong-potong ya besar-besar gini ya, Mams. Ini udah mendidih, kuahnya udah mendidih. Sekarang mau aku tambahin santan. Santannya seperti yang tadi aku bilang ya, aku pakainya santan fresh nih. Santannya aku masukin segini dulu, sedikit. Nanti aku tambahin lagi sedikit lagi, tapi ini aku masukin sedikit dulu. Karena aku tadi bilang aku belum pernah sama sekali makan tongseng, jadi aku nggak tahu rasa tongseng itu kayak gimana. Jadi ini aku ngikutin aja resep dari YouTube ya, Mam. Tapi menurut aku ini tuh enak sih, beda banget sama soto kan. Kalau soto tuh lebih ke seger gitu, karena nanti kita makan kan kayak pakai jeruk nipis gitu. Tapi kalau si tongseng ini dia rasanya ada manis-manisnya gitu, terus ada gurih-gurihnya karena kita pakai santan itu kan. Nah ini aku tambahin garam sama kaldu bubuk, udah kayak gitu aja. Boleh juga tambahin gula, merica sesuai selera kalian gitu, tapi aku nggak pakai. Ini aku cuma pakai garam sama kaldu aja. Terus aku tambahin kecap. Nah di sini aku pakein kecapnya tuh kayaknya masih terlalu sedikit ya, Mam, karena warnanya tuh nggak terlalu gelap banget gitu. Kalau di YouTube itu aku lihat dia tuh tongsengnya tuh warnanya kayak agak gelap gitu. Jadi mungkin nanti kalau kalian mau bikin juga boleh tambahin kecapnya itu agak lebih banyak sedikit dibandingkan aku ya. Tapi segini aja udah cukup sih. Suami aku seneng karena ini requestannya suami aku. Dia tuh pengen banget makan tongseng, jadi udah ini aku coba bikinin. Alhamdulillah di approve, rasanya juga bikin enak gitulah. Bikin suami aku makan berkali-kali. Boleh banget kalian cobain resep ini ya, biar ada variasi menu baru gitu. Dan ini tongsengnya udah mateng, Mam, tapi belum aku tambahin kol sama daun bawang karena mau aku pisahin dulu untuk anak-anak. Karena kan untuk aku sama suami tuh aku mau tambahin cabai gitu biar nggak pedes. Jadi aku mau pisahin dulu nih di panci kecil untuk anak-anak aku gitu. Baru nanti aku tambahin kolnya di masing-masing wajannya itu. Ini cara aku, Mam, salah satu cara aku kalau masak satu menu dengan dua rasa yang berbeda, satu pedas satu enggak. Jadi ketika matang aku pisahin dulu sedikit untuk anak-anak seperti itu. Atau enggak, kalau misalkan kayak sayur-sayur yang lain yang pakai bumbu cabai gitu, biasanya aku suka buangin biji cabainya dulu gitu biar nggak terlalu pedas. Ini itu aku lagi masukin kol ke panci yang untuk anak-anak, sama aku masukin daun bawang. Untuk yang wajan di aku untuk aku sama suami belum aku masukin kol karena nanti aku mau masukin cabai dulu biar dia tuh cabainya lebih matang gitu kan. Karena kan kalau kol itu dia cepat banget matang kan, jadi masukin tuh di akhir-akhir aja seperti itu.
Ini aku tambahin bumbu dasar merah sedikit biar warnanya tuh agak lebih merah-merah sedikit gitu, Mam, nggak yang kuning-kuning banget gitu. Makanya aku tambahin bumbu dasar merah. Sebenarnya nggak apa-apa sih nggak dipakein juga, tapi ini aku pakein aja. Bumbu dasar merah aku tuh sebenarnya udah matang ya, Mam. Jadi rasanya tuh nggak rasa mentah gitu si bumbunya, karena kan udah matang, udah sebelumnya udah aku tumis ya. Udah, ini tinggal aku masukin cabai, terus aku masak lagi sampai kira-kira si cabenya itu agak layu atau agak matang. Baru aku masukin kolnya. Ini aku masukin kolnya semua, terus aku juga masukin daun bawang. Nah, ini daun bawangnya udah aku masukin. Sekarang tinggal ditunggu aja sebentar, beberapa detik aja sih sampai dia tuh kayak matang gitu, kol sama daun bawangnya. Dan ini udah matang, udah siap banget kita santap pakai nasi hangat. Ini tuh enak banget, Mam, pedes juga dari cabai-cabainya itu kan. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.